Pertama yang masuk ke saya itu adalah video castingnya Aurora Ribeiro. Dan waktu saya ngeliat pasti harus main lah nih Aurora gitu. Saya suka banget pembawaannya, kematangannya, bagaimana dia ngisi layer di cuman beberapa adegan yang dikasih. Terus kemudian, dan dia saat itu berperan sebagai Sarah. Terus kemudian hadirlah video castingnya Arawinda yang berperan sebagai Lisa gitu. Halo kawan Puan, balik lagi di konten Sinepuan. Buat kamu yang suka film, series, kamu sudah menemukan tempat yang tepat karena di sini kita bakal kupas tuntas berbagai film dan series yang tentunya oke banget. Nah, kali ini Sinepuan sudah kedatangan ada Kak Arawinda dan Kak Gina Esnur. Halo Kak, terima kasih pagi. sudah diundang. Ya ampun, aku tuh tadi malam lihat trailernya, terus aku tuh saking antusiasnya nih Kak, aku tuh kayak sampai ini nontonnya di mana, terus aku realize ternyata baru tayang 8 Desember ya. Ini cukup cepet promosinya ya nggak sih Kak? Dibandingkan dengan film-film yang sebelumnya. Iya, kayak kita ngegas. Nggak gaspol ya? Gaspol. Sampai aku bacain tuh komen-komennya, katanya, wah Gina Esnur kembali nih katanya kayak gitu. Langsung aja ya Kak, kita masuk ke pertanyaan pertama. Kak, film Like and Share ini bercerita tentang apa sih? Film Like and Share ini bercerita tentang kisahnya Lisa dan Sarah. Lisa diperankan oleh Aurora Ribeiro, Sarah diperankan oleh Arawinda Kirana. Jadi mereka berdua itu dua sahabat yang di tengah masalah keluarganya masing-masing, mereka ngerasa mereka bisa hadapin dunia ini, mereka bisa eksplorasi selama mereka bareng-bareng. Nah, tapi masalahnya Lisa ini tuh punya satu pelarian yang lain, yaitu kecanduan terhadap pornografi di sosial media. Itu tuh membuat Sarah tuh desperate, kayak gimana nih? Kayak sahabat gue malah nggak bisa ngapa-ngapain, dia jadi berantem dan akhirnya ketemu sama satu cowok 10 tahun lebih tua, namanya Devan yang diperankan oleh Jerome Kurnia gitu. Kalau dari Kak Ara gimana tuh? POV terhadap film ini? Terhadap film ini, film yang sangat penting sih, yang multi layer banget dan banyak sekali isu penting yang diangkat, yang saya rasa perlu ditonton sama semua orang, nggak cuma 17 ke atas, tapi yang paling penting ditonton oleh remaja. Karena isu-isu yang ada di film ini tuh paling rentan terhadap remaja. Tapi juga rentan ke orang-orang umur saya juga sih, karena saya kayak remaja yang baru lulus dari keremajaan, terus memasuki umur yang dikatanya dewasa, tapi sebenarnya kita tuh ulang tahun ke-21 nggak secara ajaib tiba-tiba langsung jadi orang dewasa. Umur 22 tahun itu tuh kita secara emosi tuh baru matang. Terus umur 25 tahun otak kita tuh secara biologis tuh baru utuh terbentuk gitu. Nah, tapi kan semua itu juga dipengaruhi bagaimana misalnya pendidikan keluarga, terus kondisi fisiknya, apakah kurang gizi, apakah sehat walafiat, mental health-nya gimana, terus bagaimana tingkat pendidikan dan lain-lain gitu. Jadi itu kenapa hal-hal yang sulit seperti ini tuh harus dibahas sejak awal, sejak dini. Karena benar kata Ara, kita nggak bisa tiba-tiba, oke, umur 21 tahun bisa minum alkohol, bisa nonton film 21 tahun ke atas, apakah Anda langsung dewasa? Belum tentu gitu. Ya itu, tapi itu mirisnya kan. Semua orang tuh berharap manusia itu instan, langsung bijaksana, langsung bener semua pilihannya. Padahal kalau kita ngobrol bahkan sama orang tua kita gitu, terus saya ngobrol sama ibu saya deh gitu, kadang-kadang ya bahkan sampai umur 77 pun dia masih belajar hal yang baru gitu. Nah itu tuh yang menurut saya kerapuhan manusia seperti itu tuh yang harus dihargai, harus dirayakan malah, tapi yang jelas tuh harus kita sadari agar kita mau membicarakan hal-hal sulit gitu, dan kita mau memberikan compassion, memberikan welas asih kepada orang-orang yang mungkin tidak sama sudut pandangnya sama kita, tidak ada dalam tataran kebenaran yang sama dan sebagainya gitu. Nah, ini aku kan Kak Winda ini berperan sebagai Sarah dan kalau Kak Aurora sebagai Lisa. Boleh diceritain nggak sih masing-masing karakter di film ini tuh gimana? Karena Kak Aurora nggak ada, mungkin sebagai bestinya bisa menceritakan juga. Oke, jadi Lisa dan Sarah itu in a way sama, tapi
dari eksteriornya terlihat tolak belakang banget gitu. Sarah di satu sisi yang ekstrovert, benar-benar ambisius mengerjakan semua hal yang pingin dia bisa kerjakan. Kayak dia harus jadi ambisius, dia harus jadi overachiever, dia harus jadi ini, harus jadi itu. Dan waktu saya maininnya sih gitu ya, karakter Sarah tuh pingin overachiever. Masih tetap kok. Ya agak mirip ya. Terus kalau Lisa, dia itu tuh lebih kalem, kayak lebih introverted mungkin, dan dia itu tuh lebih mencari kesenangan inward kali ya. She finds her own happiness dalam her addiction and porn, but she's also happy with Sarah gitu. Dan karena mereka berdua seperti itu, saya rasa mereka kayak complementing each other, dan makanya mereka menjadi pegangan satu sama lain dalam navigating this teenage world yang kadang-kadang kita, bukan kadang-kadang ya, sebagai manusia kita pasti selalu bertemu dengan kejahatan-kejahatan di dunia ini yang tidak kita duga akan kita temui, dan kita tidak sadar saat kita menemui itu gitu loh. Dan cerita ini tuh tentang bagaimana mereka berdua belajar untuk menolong, karena mereka pada dasarnya ingin menolong satu sama lain, tapi mungkin tidak tahu gimana cara menolongnya. Jadi sepanjang film ini mereka terus belajar bagaimana cara menolong dengan tepat. Gimana, Mbak? Ada, betul. Oh? Overachiever ya. Harus ngeceknya A. Kalau dari Mbak Gina gimana nih memandang dua sahabat? Kalau menurut saya persahabatan itu tuh adalah kisah cinta klasik, companionship yang orang tuh suka take it for granted. Orang tuh yang namanya persahabatan gitu, pasti nilainya akan lebih rendah daripada kisah yang pacaran, kisah suami istri, kisah ibu sama orang tua, sama ibu dan lain-lain. Padahal yang paling menarik bersahabat adalah kita tuh dua orang asing yang kemudian tuh bisa nyambung dan cocok dan ngeklik gitu. Bisa ya, ibaratnya bisa jadi soulmate gitu. Nah, apalagi di masa remaja. Masa remaja itu adalah tempat di mana kadang-kadang ya rumah itu, mereka tuh meredefinisikan lagi soal rumah. Kalau dulu rumah itu adalah soal orang tua, cuman mereka aja yang mereka punya gitu sepanjang hidup gitu, dan kemudian tiba-tiba ketika mereka sudah mau memasuki masa kemandirian, mereka ngeliat wah dunia tuh lebih luas gitu, dan luasnya mereka itu adalah teman-teman sebayanya yang akhirnya mereka ketemu tuh peer group, sahabat dan lain-lain. Nah, begitu pula dengan Lisa dan Sarah. Untuk anak umur 17 tahun yang benar-benar dapat KTP nih gitu, tapi satu sisi juga menurut undang-undang juga masih belum dewasa, 18 tahun gitu dewasanya kan, menarik ya dinamika persahabatan gitu. Seringkali persahabatan kita saat SMA adalah persahabatan for a lifetime, ya kan, gitu. Nah akhirnya itu tuh yang membuat saya tertarik gitu untuk membuat dinamika Lisa dan Sarah dan membuatnya ke dalam film ini gitu, karena ketika kita bicara support system terutama buat anak-anak remaja dan bahkan kita sebagai perempuan yang paling ngerti kita ya seringkali sahabat. Tapi Kak Ara tuh bangun chemistry-nya gimana sih sama Kak Aurora? Kan ya itu tadi, kalau sahabat kan juga harus punya chemistry kan, harus ngeklik gitu. Nah, cara bangun chemistry-nya gimana sih Kak? Kebetulan emang udah deket dari sebelum syuting sih, jadi kayak pas dapet bareng tuh kayak takjub juga, kayak kok bisa dapet bareng, karena I don't know, I'm very new to this industry, dan Aurora tuh udah di sini sejak dia umur 14 tahun, 13 tahun gitu, dan aku baru setahun di industri, dan she's one of the few people yang seumuran aku ish, yang bisa aku jadi pegangan aku ya, sama aja seperti Lisa dan Sarah gitu. She's played a very huge part of my life, especially trying to kayak navigate this industry. Jadi aku merasa nyaman dan aman banget sih waktu dapetnya sama Aurora. Terus alhamdulillah kita emang dari dulu emang udah cocok aja. Jangan-jangan nggak tahu ya, nih. Kalau aku bilang ini. Nggak tahu kalau dipasangkan, nggak ya Mbak? Maksudnya udah tahu dari awal. Kalau saya sebenarnya kadang-kadang gini, ada orang yang sahabatan gitu lah, tapi belum tentu ketika di screen tuh chemistry jadi. Itu tuh misalnya dua hal yang berbeda kan, karena ketika kita bikin film itu semuanya tuh itu craftsmanship gitu. Kita nggak bisa bergantung misalnya
ini tuh simple kalau kalau sahabatan nanti pasti langsung cocok gitu, langsung enak di layar, belum tentu. Atau itu sama aja kayak wah kalau misalnya followernya banyak pasti jago acting, kan nggak mungkin, karena kan ya itu skill set gitu, kita latihan, kita mencari, kita mengkurasi siapa yang paling cocok. Makanya untuk peran Lisa sama Sarah ini ada casting juga. Jadi pertama yang masuk ke saya itu adalah video castingnya Aurora Ribeiro. Dan waktu saya ngeliat pasti harus main lah nih Aurora gitu. Saya suka banget pembawaannya, kematangannya, bagaimana dia ngisi layer di cuman beberapa adegan yang dikasih. Terus kemudian dan dia di saat itu berperan sebagai Sarah. Terus kemudian hadirlah video castingnya Arawinda yang berperan sebagai Lisa gitu. Jadi awalnya nih ketuker banget gitu. Sampai akhirnya ketika mereka dipertemukan untuk recast, tetap tuh masing-masing tuh Arawinda jadi Lisa dulu, Sarah jadi Aurora, kemudian Sarah jadi Aurora, Aurora jadi Sarah, kemudian dibalik lagi gitu. Dan ternyata saya nggak bisa bohongin dalam diri saya, emang kayak sparksnya beda nih gitu. Dan harus akhirnya jodoh lah Lisa dengan Aurora, Sarah dengan Arawinda gitu. Gitu. Ini Gina Yusnur nih kembali mengangkat isu yang emang bener-bener kayak ya ada di masyarakat gitu kan. Apa sih Mbak yang membuat dirimu tuh berani gitu mengangkat isu yang masih tabu di masyarakat? Karena support system saya kayak nggak apa-apa Gin.